Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 8. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita kemudian bertempat di wilayah dari pedagang langit. Tempat ini adalah tempat yang tidak biasa di dalam laut kekacauan. Karena ini bukan hanya karena terhubung ke beberapa wilayah laut, tapi juga karena banyaknya harta karun yang terkumpul di dalamnya. Hal ini menyebabkan wilayah dari pedagang langit di dalam laut iblis kekacauan ini benar-benar melampaui wilayah laut angin surga. Selain itu, wilayah pedagang langit juga terdiri lebih dari 1000 pulau yang secara praktis bisa juga disebut sebagai benua laut. Tentu saja Medan bukanlah satu-satunya yang rumit dari tempat ini, tapi sebenarnya yang rumit adalah berbagai faksi yang ada di dalamnya dan hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu kacau. Tentu saja faksi yang paling kuat di dalam wilayah pedagang langit adalah pengadilan pedagang langit. Kekuatan dan fondasi yang mereka miliki bahkan lebih besar dari gua besar di wilayah laut angin surga. Terlebih lagi, pengadilan pedagang langit ini juga terkenal bahkan di seluruh wilayah laut iblis kekacauan. Di bawah pimpinan dari pengadilan pedagang langit, maka wilayah pedagang langit menjadi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalunya. Dan saat ini wilayah pedagang langit telah menjadi tanah suci bagi para orang-orang yang mencari harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa seseorang memiliki pil Xuan Yuan yang cukup, maka mereka akan bisa membeli apapun di tempat ini. Dan kata-kata ini mungkin memang sedikit berlebihan, tetapi orang masih bisa mengetahui tingkat reputasi seperti apa yang telah dicapai oleh wilayah pedagang langit. Lindo yang telah menghabisi klan Hiu Iblis Darah, pada saat ini dia langsung pergi bersama dengan Mulingsan menuju wilayah pedagang langit. Karena di tempat ini lelang tahunan akan segera tiba dan Lindong ingin mendapatkan cukup banyak hal darinya. Tentu saja dia tidak akan pernah melewatkan acara besar seperti itu. Karena sudah tidak ada halangan untuk Lindong dan juga Mulingsan, mereka bisa melakukan perjalanan dengan cukup lancar. Dan dalam waktu 5 hari, sekarang Lindong telah sampai di kawasan dari wilayah pedagang langit. Di tempat itu benar-benar cukup banyak orang yang telah berlalu lalang. Tatapan mata Mulingsan menjadi membesar ketika melihat wilayah pedagang langit benar-benar hidup. Dan Mulingsan kali ini berkata, ramai sekali tempat ini. Wajah kecilnya juga langsung dipenuhi dengan sebuah kegembiraan. Lindo yang mendengar ucapan dari Mulingsan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan sebuah kejutan juga telah muncul di tatapan mata dari Lindo. Karena selama ini Lindo hanya mengunjungi pulau roh misterius serta pulau pertemuan bela diri semenjak dirinya tiba di wilayah laut iblis kekacauan. Meskipun dua pulau itu cukup besar, tapi tidak bisa dibandingkan dengan wilayah pedagang langit. Lindong pun segera menoleh pada Mulingsan. Dia tersenyum kemudian berkata, kita akan langsung menuju ke kota pedagang langit. Karena ini adalah kota utama dari wilayah pedagang langit. Mulingsan pun balik tersenyum pada Lindong. Lalu dia bertanya, kakak Lindong, apakah kamu datang ke tempat ini juga untuk mengikuti pelelangan dari pedagang langit? Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini mulai mempertimbangkan masalah keuangan yang dia miliki setelah mencapai wilayah pedagang langit. Karena untuk bisa mengikuti pelelangan, maka seseorang harus menggunakan pil Xuan Yuan untuk bersaing dengan orang lain dan memperebutkan barang lelang. Masalah utamanya, kali ini Lindong tidak terlalu kaya. Dan tempat ini bukanlah medan perang kuno seperti masa lalu. Di tempat ini, seseorang tidak bisa merebut dengan paksa pil Xuan Yuan maupun barang lelang milik orang lain. Siapapun yang melakukan hal itu di wilayah pedagang langit, maka orang itu hanya bisa disebut sebagai orang bodoh yang mencari kematian, kecuali mereka telah memiliki kekuatan di tahap samsara. Maka dari itu, Lindo hanya bisa menggunakan pil Xuan Yuan jika ingin bersaing untuk mendapatkan barang lelang. Lindong pun mulai membelai dagunya. Kemudian dia mengatakan, sepertinya aku hanya bisa melelang
beberapa serum kelahiran spiritual inti. Meskipun Lindong kali ini memiliki banyak harta bersamanya, tapi dia tidak berani mengungkapkan semuanya yang telah dia miliki. Dan setelah beberapa pemikiran, maka serum kelahiran spiritual inti adalah barang yang cocok dijual untuk Lindong. Karena item ini tidak hanya sangat berguna bagi orang-orang yang ingin menembus tahap nirwana, tapi itu juga merupakan makanan yang sangat gurih bagi para ahli yang telah berada di tahap kehidupan yang mendalam. Jika Lindong melelangnya, kemungkinan besar akan banyak para ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam, tingkat lanjutan, ataupun tingkat sempurna yang akan tertarik. Karena jika Lindong tidak memiliki masalah keuangan, maka dia tidak akan pernah melelang barang ini. Tidak lama kemudian Lindong menoleh pada Mulingsan, lalu dia mengatakan, "Mulingsan, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berubah menjadi kilatan cahaya yang bergegas menuju kota pedagang langit. Dan Mulingsan langsung mengikuti Lindong di belakangnya. Wilayah pedagang langit ini sangat luas, bahkan dengan kecepatan Lindong, dia masih menempuh waktu setengah hari untuk bisa mencapai pusatnya. Dan tempat itu adalah sebuah kota raksasa yang hampir menempati seluruh pulau di depan mata Lindong. Sebuah penghalang cahaya berwarna kuning juga menutupi kota ini. Lindong sekarang bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat menakutkan dari penghalang cahaya tersebut. Dan fluktuasi ini tidak lebih lemah dari penghalang cahaya yang merupakan formasi pelindung dari sekte Dao. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong memberikan beberapa pujian karena tampaknya pengadilan pedagang langit memang sangat kuat. Namun penghalang cahaya itu tidak mencegah siapapun untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, Lindong segera mengikuti beberapa orang yang langsung melewatinya dengan mudah. Dan setelah sampai di dalamnya, tatapan mata dari Lindong menyapu serta mengunci ke tempat yang berada di tengah-tengah kota. Di tempat itu sendiri ada sebuah bangunan hitam yang besar dan juga cukup megah. Auranya benar-benar sangat kuat terpancar darinya, dan siapapun orangnya bisa merasakan terintimidasi oleh aura yang terpancar dari bangunan itu. Karena sebenarnya tempat itu adalah milik pengadilan pedagang langit, yang merupakan faksi terbesar dan juga pimpinan yang superior di tempat ini. Sambil melihat bangunan besar itu, Lindong pun kemudian berkata, mereka memang layak menjadi penguasa dari wilayah pedagang langit. Karena menurut Lindong, siapapun orang yang mencoba bertindak untuk melawan pengadilan pedagang langit, maka hal itu ibarat ingin bunuh diri. Lindong pun segera membelai dagunya, lalu dia mengatakan, aku ingin tahu apakah pengadilan pedagang langit ini memiliki seorang ahli yang berada di tahap samsara. Karena menurut Lindong, jika sebuah faksi ingin berada di tingkat pertama di dunia ini, maka mereka harus memiliki seorang ahli yang berada di tahap samsara. Seperti halnya Gerbang Yuan, mereka memiliki 3 orang yang berada di tahap samsara. Sedangkan sekte Dao memiliki 2 individu yang juga berada di tahap itu. Kekuatan seperti ini tidak bisa dianggap buruk di laut iblis kekacauan. Bagaimanapun juga, sekte-sekte super memang akan memiliki fondasi yang sangat menakutkan, terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya. Mulingsan yang ada di samping Lindong, ketika mendengar perkataannya, tiba-tiba saja dia berkata, kakak Lindong, kepala pengadilan dari pedagang langit ini adalah seseorang yang berada di tahap samsara. Dia pernah datang ke klan kami saat mencari harta karun, namun pada akhirnya diusir oleh kakek pertama. Mendengar ucapan dari Mulingsan, mulut Lindong pun tanpa sadar terbuka, karena dia merasa bahwa klan Pausage Abadi memang benar-benar kuat sampai mampu mengusir seseorang yang berada di tahap samsara sesuka hati mereka. Yang kemudian Lindong berkata pada Mulingsan, baiklah, ayo cepat kita pergi, karena kita harus segera masuk ke pengadilan pedagang langit. Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun segera bergegas dan diikuti oleh Mulingsan. 10 menit kemudian, Lindong pun mendarat di alun-alun besar yang tidak jauh dari gedung hitam yang tinggi. Pada saat ini, alun-alun itu sendiri terdapat banyak orang yang berlalu lalang.
Orang-orang ini pun juga menuju toko-toko yang berada di depan pengadilan pedagang langit. Tiba-tiba saja Lindong merasakan sebuah suara angin kencang yang segera muncul di wilayah alun-alun, dan keributan kecil mengiringi suara dari angin ini. Apakah itu anggota dari Gua Angin Iblis? Mungkinkah pimpinan mereka itu adalah generasi muda paling menonjol dari Gua Angin Iblis, dan dia adalah raja kecil dunia bawah Xian? Auranya cukup kuat, sepertinya reputasinya memang tidak salah, dan dia memang layak menjadi salah satu anggota terkuat dari generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Hati Lindong pun sedikit bergetar ketika dia mendengar percakapan ini dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Lindong segera mengangkat kepalanya. Tatapan matanya langsung tertuju pada seorang pemuda tampan yang menjadi pimpinan dari kelompok ini. Dari pemuda itu sendiri, Lindong bisa merasakan sebuah aura gelap dan jahat yang menyebabkan suhu di sekitarnya sekarang telah menjadi dingin. Sementara di belakang pria muda itu ada dua sosok orang tua dengan ekspresi acuh tidak acuh, dan tatapan mata dari orang tua ini benar-benar sangat tajam dan dingin. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, formasi yang benar-benar kuat. Tidak heran mereka mampu menarik keributan seperti itu. Gua Angin Iblis, raja kecil dunia bawah Xian. Ketika teringat nama ini, Lindong pun menyadari bahwa pada saat itu Sen 7 hanya berada di peringkat ketiga di antara generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Sementara dua orang di atasnya, salah satunya adalah tangan semesta Zougan dari Gua Alam Semesta, dan yang satunya adalah raja kecil dunia bawah yang bernama Xian. Lindong pun jadi teringat bahwa Xian yang datang ke tempat ini merupakan pemuda terkuat dari generasi muda wilayah Laut Angin Surga yang cukup ditakuti oleh Sen 7. Dan Lindong pun kini mengatakan sepertinya lelang dari pedagang langit ini telah menarik semua orang untuk datang ke tempat ini, dan tampaknya akan ada cukup banyak orang seperti Xian dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, kelompok dari Xian yang telah mendarat di alun-alun besar, dia pun mengabaikan tatapan dari mata orang-orang yang ada di tempat ini dan langsung berjalan dengan angkuhnya menuju pengadilan pedagang langit. Namun pada saat ini, Xian seperti bisa merasakan bahwa dirinya dilihat tajam oleh Lindong. Detik kemudian, langkah kaki dari Xian berhenti dan tatapan matanya langsung melihat ke arah Lindong. Ketika dilihat oleh Xian, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Setelah itu, dia segera mengalihkan pandangannya. Sikap dari Lindong ini membuat Xian pun mengernyitkan dahinya, dan sekarang Xian masih memperhatikan Lindong yang sudah berbalik dan pergi menuju tempat lain di pengadilan pedagang langit. Seorang tetua yang ada di samping Xian, lalu dia bertanya, "Tuan muda, ada apa?" Xian pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, namun tatapan matanya masih mengunci ke arah Lindong. Dia tidak berkata apapun, namun pada saat ini Xian secara samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat berbahaya dari tubuh Lindong. Setelah memperhatikan Lindong sejenak, Xian segera melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Sudahlah, ayo kita pergi." Kelompok dari Xian pun pada akhirnya segera meninggalkan tempat ini untuk menuju ke gedung lain dari pengadilan pedagang langit. Sementara di sisi lain, Lindong sekarang telah memasuki ruang pemeriksaan harta karun yang ada di dalam pengadilan pedagang langit ini. Setelah itu, Lindong segera mengeluarkan serum kelahiran spiritual inti. Cerita kemudian berpindah pada ruang pemeriksaan harta karun yang sangat luas dan juga cukup megah. Suasana di tempat ini benar-benar tenang, berbeda dengan kebisingan yang ada di luar sana. Lindong pada saat ini duduk di depan stand pemeriksaan harta karun. Kemudian seorang pria parubaya datang dengan senyuman. Pria parubaya itu melihat Lindong dan akhirnya bertanya, "Tuan, apakah ada sesuatu yang ingin kami periksa?" Ditanya seperti itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, dia segera mengeluarkan botol giok yang di dalamnya ada sebuah cairan. Sementara fluktuasi energi kehidupan yang sangat besar juga tersebar dari cairan berwarna hijau di dalam botol giok itu. Tiba-tiba saja
Tatapan mata dari pria parubaya ketika melihat hal ini menjadi sangat terkejut. Dengan lembut, dirinya lalu mengatakan, apakah ini adalah serum kelahiran spiritual inti? Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, dan menurut Lindong, petugas pemeriksaan harta karun di pengadilan pedagang langit ini memang memiliki mata yang tajam dan juga berpengalaman luas. Karena pria parubaya bisa langsung mengenali barang itu sebelum Lindong mengatakan apapun. Dan tiba-tiba saja Lindong saat ini mengatakan, aku ingin menyerahkan barang ini ke pengadilan pedagang langit untuk dilelang. Sang pria parubaya, dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Karena serum kelahiran spiritual inti ini sangat berharga, maka aku akan memanggil orang yang bertanggung jawab untuk membantu dirimu menghargainya. Apakah kamu bersedia untuk menunggu? Lindong pun menganggukkan kepalanya, dan pria parubaya itu segera membalikkan badan. Dia masuk ke dalam aula besar, sementara Lindong masih duduk dengan tenang, dan hal ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong mendengar suara langkah kaki yang lembut. Dia juga bisa mencium aura yang benar-benar wangi. Yang kemudian Lindong mendengar suara tiba-tiba mengatakan, apakah tuan muda ini berniat untuk melelang serum kelahiran spiritual inti? Mendengar kata-kata itu, Lindong segera mengangkat kepalanya, dan dia melihat seorang gadis muda yang sangat cantik mengenakan pakaian berwarna merah. Lekuk tubuhnya benar-benar sangat mempesona, dan penampilan dari gadis cantik ini dipenuhi dengan daya pikat. Lindong pun melongo sejenak sebelum pada akhirnya dia segera memulihkan kesadarannya dan menganggukkan kepalanya. Menurut Lindong, gadis cantik yang ada di hadapannya ini adalah seseorang yang benar-benar memiliki reputasi tinggi di dalam pengadilan pedagang langit, karena pria parubaya yang ada di belakangnya terlihat sangat menghormati gadis cantik ini. Selain itu, Lindong juga samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi Yuan yang benar-benar kuat dari tubuh gadis yang menggunakan pakaian berwarna merah. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, laut iblis kekacauan ini memang penuh dengan individu kuat yang bersembunyi. Karena menurut Lindong, gadis cantik yang ada di hadapannya tidak lebih lemah daripada Xian. Sambil tersenyum ke arah Lindong, gadis cantik itu pada saat ini mengatakan, Tuan, bolehkah aku tahu siapa nama Anda sebenarnya? Lindong pun ragu-ragu sejenak, lalu dia menjawabnya, namaku adalah Lindong. Karena Lindong tidak ingin menyembunyikan namanya, dan dia merasa tidak perlu melakukan hal itu di laut iblis kekacauan ini. Mendengar jawaban dari Lindong, gadis cantik berpakaian merah tiba-tiba saja mengatakan, perkenalkan, aku adalah manajer dari pengadilan pedagang langit, dan namaku adalah Tang Dongling. Tiba-tiba saja gadis cantik itu mengulurkan tangannya, kemudian mengambil botol giok yang berisi serum kelahiran spiritual inti di depan Lindong. Tatapan matanya yang cerah kini melihat isi di dalam botol giok itu, lalu mengatakan, ini memang benar-benar serum kelahiran spiritual inti. Selain itu, energi kehidupan di dalamnya juga cukup kuat, dan barang ini bisa dianggap sebagai serum kelahiran spiritual inti tingkat tinggi. Jika saudara Lindong ingin melelang barang ini, harganya bisa ditetapkan dimulai dari 1 juta pil Xuan Yuan. Dan item ini sangat bermanfaat bagi para ahli di tahap kehidupan mendalam, yang kemungkinan ini akan menarik persaingan dan juga penawaran yang cukup besar. 5 tetes serum kelahiran spiritual inti di dalam botol ini mungkin akan berharga sekitar 10 juta pil Xuan Yuan. Mendengar penjelasan dari Tang Dongling, Lindong pun tidak keberatan sama sekali. Kemudian dia berkata, 10 juta pil Xuan Yuan. Jika begitu, aku akan melakukannya seperti yang disarankan oleh Nona Tang. Pada awalnya Lindong memiliki 8 tetes dari serum kelahiran spiritual inti ini, namun dia telah menggunakan 1 tetes pada saat berada di Pulau Roh Misterius. Dan saat ini Lindong hanya memiliki 7 tetes yang tersisa. Dia mengambil 2 di antaranya, kemudian 5 yang lain dilelang oleh Lindong. Sementara 2 tetesan juga telah disimpan oleh Lindong, karena bagaimanapun juga benda ini masih sangat bermanfaat bagi Lindong. Lindong yang baru saja akan berdiri, tiba-tiba saja dia teringat dengan sesuatu. Lalu tanpa ragu-ragu dia bertanya pada Tang Dongling, Nona Tang,
bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kamu memiliki batu esensi api dari Gunung Merapi di dalam pelelangan ini?" Tang Dongling pun sedikit terkejut. Dia merenung sejenak lalu mengatakan, "Batu esensi api dari Gunung Merapi ya? Bahan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Dan biasanya barang seperti itu akan langsung diambil oleh faksi-faksi yang kuat. Setelah mereka muncul, beberapa mungkin akan muncul selama pelelangan ini. Namun mereka telah menjadi sasaran diam-diam oleh faksi tingkat tinggi yang sangat kuat." Mendengar kata-kata dari Tang Dongling, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Karena jika Lindong tidak bisa menemukan batu esensi api, maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Dan itu akan menjadi masalah tertentu ketika Lindong kembali bertemu dengan Pak Tua Tulang Jahat. Lagi pula, Lindong juga tidak bisa menggunakan metode sebelumnya yang pada akhirnya hanya membuat Lindong juga mengalami luka-luka. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, tanpa sadar Tang Dongling tertawa. Lalu dia berkata, "Apakah saudara Lindong benar-benar membutuhkan bahan ini? Pengadilan Pedagang Langitku memang memiliki beberapa batu esensi api dari Gunung Merapi. Namun mereka tidak untuk dijual. Dan jika saudara Lindong membutuhkannya, aku bisa membuat keputusan untuk menjual beberapa dari mereka. Perlakukan saja ini sebagai tanda pertemananku dengan saudara Lindong." Pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling cukup terkejut ketika melihat tindakan dari Tang Dongling yang akan menjual batu esensi api Gunung Merapi. Namun sebelum dia membuka mulutnya, tiba-tiba saja Tang Dongling segera melambaikan tangannya. Dan Lindong juga sedikit terkejut dengan tindakan Tang Dongling ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya gadis cantik ini mengambil inisiatif untuk membantu Lindong. Meskipun Lindong tidak mengerti alasannya, namun dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan nada yang cukup hormat, "Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Nona Tang atas bantuanmu." Karena Lindong tidak mencoba untuk melakukan tindakan penolakan. Hal ini dikarenakan Lindong benar-benar sangat membutuhkan batu esensi Gunung Merapi. Dan pada saat ini, banyak ahli telah berkumpul di wilayah Pedagang Langit. Maka dari itu, jika Lindong ingin bisa membela diri, dia harus segera memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Tatapan mata dari Lindong kembali melihat Tang Dongling. Lalu dia bertanya, "Bolehkah aku tahu berapa harga satunya dari batu esensi api Gunung Merapimu? Karena saat ini aku membutuhkan 8 buah." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Dongling pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Harga setiap batu esensi api dari Gunung Merapi tidak lebih rendah dari serum kelahiran spiritual intimu, karena masing-masing dari mereka akan dihargai sekitar 1 juta pil Xuan Yuan, dan 8 buah artinya akan menghabiskan 8 juta pil Xuan Yuan." Lindong pun merasa sedikit terkejut ketika mendengar harga yang cukup mahal ini. Setelah itu, Lindong berkata, "8 juta pil Xuan Yuan. Nona Tang, maaf, pada saat ini aku tidak memiliki banyak pil Xuan Yuan. Dan aku pikir aku akan menunggu sampai serum kelahiran spiritual intiku terjual sebelum nanti aku pergi lagi ke tempat ini untuk membelinya." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Dongling pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Tidak apa-apa, saudara Lindong. Kamu bisa membawa batu esensi Gunung Merapi saat ini terlebih dahulu, karena serum kelahiran spiritual intimu juga ada di tanganku. Jangan bilang bahwa kamu memiliki pemikiran untuk melarikan diri." Setelah mengatakan hal ini, Tang Dongling pun melambaikan lengan bajunya, dan pria parubaya yang ada di belakangnya dengan cepat mundur. Beberapa menit kemudian, pria parubaya itu sudah datang kembali membawa kotak giok yang ada di tangannya. Begitu kotaknya dibuka, fluktuasi energi yang sangat panas kini segera menyebar dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, Lindong pun merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Karena yang dilihat oleh Lindong adalah 8 kristal berwarna merah yang benar-benar menyala di dalam kotak batu giok. Dan tampaknya ada lava yang mengalir di dalam kristal itu. Lindong pun kemudian mengatakan, "Ini memang benar-benar batu esensi api dari Gunung Merapi. Pada akhirnya aku menemukan setelah melalui banyak usaha." Tang Dongling pun segera tersenyum. Lalu dia mengatakan,
"Saudara Lindong, tolong terima ini." Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya. Dia melihat serius pada Tang Dongling dan setelah itu menerima kotak giok yang di dalamnya ada batu esensi Gunung Merapi. Segera setelah itu, Lindong memasukkannya ke dalam tas Qian Kun, yang kemudian Lindong berkata dengan nada suara yang sungguh-sungguh, "Nona Tang, aku pasti akan membalas budi atas kebaikanmu hari ini." Karena Lindong sekarang juga tidak menyadari mengapa Tang Dongling benar-benar akan membantunya dengan cara seperti itu. Namun Lindong adalah seseorang yang akan membalas budi kebaikan orang lain 10 kali lipat terlepas dari alasannya. Tanpa ragu-ragu, Lindong juga menerima niat baik dari Tang Dongling. Sementara Tang Dongling yang mendapat perlakuan seperti itu dari Lindong, dia pun segera tersenyum dengan manis lalu mengatakan, "Kata-kata dari saudara Lindong ini sudah sangat cukup. Kamu bisa datang ke pengadilan pedagang langit untuk mencari diriku jika kamu memiliki sesuatu yang kamu perlukan selama periode waktu ini." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengucapkan kata-kata apapun sebelum pada akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat ini. Setelah kepergian dari Lindong, pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling tidak bisa menahan diri lagi, lalu bertanya, "Nona, kenapa kamu melanggar aturan untuk orang asing? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mencoba bersahabat dengan orang ini?" Mendapat perkataan seperti itu, mata dari Tang Dongling menyipit, lalu dia berkata, "Apakah kamu tahu siapa orang itu?" Sang pria parubaya, dia menjawabnya, "Aku tidak tahu, memangnya siapa dia?" Dan Tang Dongling kini berkata dengan nada yang cukup lembut, "Beberapa waktu yang lalu, Sen 7 dari klan Sentu telah dikalahkan oleh seseorang, dan orang yang mengalahkannya itu bernama Lindong." Kata-kata dari Tang Dongling membuat pria parubaya itu merenung sejenak, lalu mengatakan, "Mengalahkan Sen 7 ya? Dia memang memiliki beberapa kemampuan, namun aku khawatir ini tidak cukup untuk mendapatkan perhatian seperti itu dari nona muda." Dan Tang Dongling pun kembali mengatakan, "Setelah kejadian itu, Pak Tua Tulang Jahat mencoba membunuh orang ini karena memiliki dendam. Namun pada akhirnya, Pak Tua Tulang Jahat hanya bisa dikirim pergi dengan banyak luka di tubuhnya. Dan orang tua itu benar-benar menderita luka yang serius." Mendengar kata-kata ini, ekspresi dari pria parubaya segera berubah karena dia tahu bahwa Pak Tua Tulang Jahat adalah seseorang yang berada di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam, dan reputasinya juga cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Sementara Tang Dongling, dia lanjut berkata, "Selain itu, aku secara kebetulan telah mendapatkan beberapa informasi bahwa setengah tahun yang lalu pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi di wilayah Suan Timur. Dalam pertempuran itu, 3 kepala sekte Gerbang Yuan yang berada di tahap samsara, mereka bergerak bersama-sama dalam upaya untuk membunuh seorang pemuda. Namun pada akhirnya pemuda itu berhasil melarikan diri karena ada desas-desus bahwa pemuda ini telah ditolong oleh seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Dan tahukah kamu bahwa pemuda ini namanya juga Lindong?" Wajah dari pria parubaya yang ada di belakang Tang Dongling menjadi sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Apakah menurut nona muda bahwa Lindong yang ada di wilayah Suan Timur adalah orang yang sama dengan Lindong yang kita lihat tadi?" Menurut pria parubaya itu, jika mereka berdua adalah Lindong yang sama, maka pada saat ini Lindong benar-benar memiliki seorang ahli super yang telah berada di tahap reinkarnasi, telah mendukung dirinya. Dan seorang di level itu adalah seseorang yang bahkan tidak mampu disinggung oleh pengadilan pedagang langit. Ditanya seperti itu oleh pria parubaya yang ada di belakangnya, Tang Dongling pun hanya bisa tertawa pelan. Lalu dia berkata, "Meskipun aku tidak bisa memverifikasi hal ini, menjaga hubungan baik itu masih perlu dilakukan. Aku percaya bahwa ayah juga akan melakukan hal yang sama jika dia ada di tempat ini. Meskipun sebenarnya harga dari 8 batu esensi api Gunung Merapi adalah sesuatu yang sangat mahal, tapi harga itu tidak layak disebutkan jika ingin mendapatkan sebuah teman seperti Lindong
dalam jangka panjang. Bahkan jika mereka berdua bukanlah orang yang sama, tapi Lindong yang kita lihat adalah pemuda yang memiliki potensi yang sangat pantas dijadikan seorang teman. Karena seseorang tidak boleh meremehkan keterampilan dari Lindong, mengingat bahwa dia hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam, tapi mampu mengalahkan seseorang yang berada di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam. Berteman dengan orang seperti itu jauh lebih baik daripada kita menjadi musuhnya. Mendengar penjelasan dari Tang Dongling, pria parubaya yang ada di belakangnya segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Nona muda, kamu benar-benar sangat teliti dalam menilai seseorang. Karena jika benar-benar ada ahli seperti tahap reinkarnasi yang telah mendukung Lindong, maka Lindong akan benar-benar diperlakukan sebagai seorang VIP, bahkan oleh penguasa dari pengadilan pedagang langit." Tidak lama kemudian Tang Dongling tersenyum. Dia menoleh pada pria parubaya sambil berkata, "Jangan membocorkan masalah tentang Lindong ini, karena sekarang aku tahu bahwa dia sedang menghadapi banyak masalah. Meskipun dia telah melukai Pak Tua Tulang Jahat, namun kita tidak boleh lupa bahwa Pak Tua Tulang Jahat itu adalah seseorang dari Gua Angin Iblis. Dan pada saat ini, Raja Kecil Dunia Bawah Xian juga hadir di tempat kita. Lindong akan menghadapi beberapa masalah jika sampai dia dikenali oleh Xian." Pria parubaya itu segera menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata dari Tang Dongling. Setelah itu, Tang Dongling pun lanjut mengatakan, "Baiklah, ayo kita segera pergi dan melanjutkan pekerjaan. Ada 10 hari lagi sebelum lelang dimulai. Dan kali ini cukup banyak faksi kuat yang telah datang. Maka kita harus memastikan tidak ada kesalahan di dalam pelelangan ini." Dengan hormat, pria parubaya itu pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi dia segera pergi meninggalkan Tang Dongling. Sementara di sisi lain, tatapan mata cantik dari Tang Dongling masih melihat ke arah Lindong. Dia pun sedikit tersenyum dan benar-benar penasaran dengan identitas asli dari Lindong ini. Cerita kemudian berpindah pada Lindong yang telah meninggalkan ruang pemeriksaan harta karun. Sekarang dia melihat Mu Lingsan yang tatapan matanya benar-benar terlihat senang ketika melihat kerumunan di tempat ini. Tidak lama kemudian, Lindong segera mengajak Mu Lingsan untuk meninggalkan distrik dari pengadilan pedagang langit. Karena Lindong sudah mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan upgrade dan membentuk gerbang langit yang terbakar, maka pada saat ini Lindong akan segera mencari tempat untuk menyempurnakan hal itu. Meskipun bahan-bahan yang didapatkan Lindong tidak mampu mengeluarkan kekuatan besar seperti yang dilakukan oleh Pak Tua Ventian, namun ketika Lindong sudah berhasil membentuk gerbang langit yang terbakar, dia tidak perlu takut pada siapapun selama musuhnya tidak benar-benar berada di tahap kematian mendalam. Dan ini akan menjadi kartu truf yang kuat yang dimiliki oleh Lindong. Pada saat ini Lindong tidak buru-buru untuk mencari penginapan setelah meninggalkan pengadilan pedagang langit. Dan sebagai gantinya, Lindong mengajak Mu Lingsan untuk berjalan-jalan. Gadis imut dan kecil ini benar-benar merasa senang ketika diajak jalan-jalan oleh Lindong. Setelah Mu Lingsan benar-benar puas, Lindong pun saat ini segera mencari penginapan di dalam kota untuk beristirahat. Setelah berada di dalam penginapan, Lindong segera memberikan isyarat pada tangannya. Dan dalam sekejap saja, kuali langit yang terbakar kini telah keluar dari lengan baju Lindong. Gelombang cahaya berwarna merah juga langsung dipancarkan dari benda ini. Lindong pun segera melihat pada Mu Lingsan yang ada di sampingnya. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, aku pada saat ini akan melakukan sebuah kultivasi selama beberapa hari. Dan kamu harus tetap tinggal di tempat ini karena kota pedagang langit benar-benar sangat kacau. Aku tidak tahu apakah akan ada orang dari klan Hiu Iblis Darah di tempat ini. Karena menurutku, hal itu akan menimbulkan banyak masalah jika sampai kamu ditemukan oleh mereka." Mendengar kata-kata dari Lindong, Mu Lingsan pun terlihat cemberut karena dia akan ditinggal Lindong di dalam melakukan pelatihan. Namun pada akhirnya Mu Lingsan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Lindong pun teringat sesuatu. Lalu dia bertanya pada Mu Lingsan, "Bagaimana dengan segel yang ada di tubuhmu?" Karena Lindong merasakan bahwa Mu Lingsan ini adalah seseorang yang benar-benar kuat. Bahkan kemungkinan
kekuatannya lebih besar daripada Xian. Namun segel yang ada di tubuhnya membuat kekuatan besar Mulingsan tidak bisa dilepaskan secara maksimal. Jika Mulingsan berhasil memulihkan kekuatannya, maka dia akan menjadi penolong yang luar biasa untuk Lindong. Mulingsan yang ditanya oleh Lindong, dia segera menarik lengan bajunya sambil berkata, segel itu belum menghilang. Hiu-hiu terkutuk itu benar-benar cukup tangguh. Dan pada saat ini ada simbol cahaya hiu darah yang telah muncul di bahu dari Mulingsan. Dan tampaknya Mulingsan sendiri cukup frustasi dengan segel ini. Lindong pun segera mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya, bagaimana cara melepaskan segel ini? Mulingsan terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, aku membutuhkan sejenis ramuan spiritual yang disebut dengan rumput roh Raja Laut. Hanya dengan benda itu, aku akan bisa memecahkan segel ini. Sementara Lindong, dia pun bergumam dengan pelan, rumput roh Raja Laut. Ini adalah bahan spiritual yang benar-benar langka. Aku harus melihat-lihat dulu apakah bisa menemukan di dalam pelelangan ini. Karena bagaimanapun juga, yang terbaik bagi Lindong adalah membantu Mulingsan untuk menyelesaikan masalah segel yang ada di tubuhnya. Tidak lama kemudian Lindong menarik dua kuncir di kepala Mulingsan. Dia pun tertawa sambil mengatakan, Lingsan, kamu harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Dan tugas menjaga diriku akan aku serahkan padamu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera bergerak dan dia memasuki kuali langit yang terbakar. Di dalam kuali langit yang terbakar, tubuh dari Lindong melayang di udara. Tatapan matanya melihat pada tanah yang ada di bawahnya. Dia pun tersenyum lalu bertanya, Yan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yan yang ada di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja keluar. Dia pun melihat pada Lindong lalu berkata, pada saat itu Patua Ventian telah sepenuhnya memberikan kuali langit yang terbakar ini padamu. Dan metode untuk memperbaiki gerbang pembakaran langit tersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar. Kamu bisa mencari metode ini dan kemudian menggunakannya. Setelah mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia segera menutup kedua matanya sambil membiarkan pikirannya menyebar untuk mendeteksi seluruh tempat ini. Pada akhirnya, pikiran dari Lindong benar-benar telah bergabung dengan kuali langit yang terbakar. Setelah penggabungan ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan informasi yang benar-benar tersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar. Dan pada saat ini, segera berkumpul ke arahnya. Dalam sekejap saja, cahaya merah benar-benar telah menutupi tubuh Lindong. Dan hal ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum pada akhirnya tersebar. Ketika mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Lindong pun tertawa pelan, lalu dia mengatakan, jadi seperti ini ya. Karena sekarang Lindong telah memperoleh metode pelatihan dan juga prosedur operasi dari gerbang langit yang terbakar di dalam kuali langit yang terbakar ini. Dari sudut pandang tertentu, sebenarnya proses ini benar-benar cukup rumit. Karena pada saat itu Patua Ventian telah menghabiskan beberapa tahun untuk benar-benar bisa membentuk 8 gerbang langit yang terbakar. Dan tentu saja Lindong sekarang tidak berani membandingkan dengan Patua Ventian itu. Karena di masa lalu Patua Ventian berhasil membentuk gerbang langit yang terbakar menggunakan 8 gunung berapi kuno, yang pada akhirnya kekuatan besar itu bisa digunakan untuk menyegel Jenderal Yimo. Namun di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan Lindong saat ini hanyalah 8 batu esensi api dari Gunung Merapi. Meskipun batu-batu ini memiliki jumlah energi yang sangat besar, tapi hal itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Merapi yang sebenarnya. Dan untungnya, Lindong membentuk gerbang ini bukan untuk menyegel suku Yimo, tapi yang dilakukan oleh Lindong adalah untuk berurusan dengan orang seperti Patua Tulang Jahat. Jika di masa depan orang tua ini kembali mencari Lindong. Tidak lama kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam lalu dia mengatakan, baiklah, ayo kita mulai. Segera setelah itu tangan dari Lindong membentuk sebuah segel. Dan pada saat ini dunia di dalam kuali langit yang terbakar mulai bergetar hebat. Tanah yang ada di bawahnya mulai runtuh dan banyak pilar cahaya berwarna merah kini telah melesat ke udara. Hal itu membawa panas yang liar dan juga melonjak
di dalam ruang ini. Tidak lama kemudian pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, dan hal itu segera berubah menjadi formasi yang sangat besar. Sementara cahaya api telah berkobar di dalam formasi ini. Hal itu membentuk nyala api yang benar-benar mengerikan. Lindo pun segera mengangkat kepalanya untuk mengamati formasi yang telah dia bentuk. Dan dengan lambaian dengan bajunya, kini kotak giok terbang dari dalam. Selanjutnya, kotak itu pun meleleh dan 8 cahaya merah benar-benar telah melayang di udara. Suhu di dalam kuali ini sekarang telah melonjak ketika 8 batu esensi api Gunung Merapi segera dikeluarkan. Dan setelah itu, badai api turun dari segala arah yang membuat pemandangan di tempat ini menjadi sangat megah. Lindong pun menyaksikan adegan ini dengan sebuah kekaguman. Dan untungnya, Lindong pada saat ini bisa meminjam kekuatan dari kuali langit yang terbakar untuk bisa membentuk gerbang langit yang terbakar. Jika tidak, maka Lindong hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gerbang langit, hal itu benar-benar akan sangat lama. Dan lagi pula, energi yang sangat besar juga dibutuhkan oleh Lindong selama pembentukan gerbang langit ini. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh seseorang yang hanya memiliki kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Lindong pun segera mengambil posisi duduk di udara. 10 jarinya sekarang telah membentuk sebuah segel. Lalu Lindong berkata, "Kuali langit yang terbakar mulai bentuk gerbang langit." Formasi besar yang ada di langit tiba-tiba bergetar dengan hebat. 8 pilar api kini telah mengalir ke bawah dan kemudian bergoyang-goyang, berubah menjadi 8 naga api raksasa dengan mulut yang terbuka. Dan dalam sekejap saja, 8 naga itu pun menelan 8 batu esensi api Gunung Merapi. Tubuh dari naga raksasa ini mulai berubah menjadi besar setelah mereka menelan batu esensi Gunung Merapi. Tampaknya naga-naga ini akan segera berubah bentuk. Dan benar saja, setelah menelan 8 batu esensi api Gunung Merapi, pada saat ini naga-naga besar itu telah berubah menjadi 8 kuali api. Dan di dalam kuali api itu sendiri memancarkan energi yang benar-benar mengamuk untuk bisa menghanguskan dunia. Lindong pun mengamati hal ini untuk sementara. Setelah itu dia perlahan menutup matanya, karena pada saat ini Lindong benar-benar akan menggunakan kekuatan dari kuali langit yang terbakar untuk bisa membentuk gerbang langit yang terbakar. Dan yang perlu dilakukan oleh Lindong adalah mengontrol kekuatan yang ada di dalam sini. Apakah Lindong akan sukses sepenuhnya? Itu semua tergantung pada keberuntungan dari Lindong. Api yang benar-benar ganas tampaknya telah memenuhi dunia berwarna merah tua ini. Karena panas api yang terus menyengat dipancarkan membuat tempat ini benar-benar seperti tungku yang sangat panas. Dan suhu yang tinggi di tempat ini tidak tertahankan. Sementara Lindong sekarang telah duduk di udara dan tidak ada pertahanan di sekelilingnya. Karena kuali langit yang terbakar ini telah sepenuhnya bergabung dengan Lindong, maka suhu yang ada di dalamnya mungkin akan membuat fatal orang lain. Tapi hal itu tidak berbahaya bagi Lindong. Pada saat ini kedua mata dari Lindong telah tertutup rapat, sementara pikirannya telah tenggelam ke dalam kuali langit yang terbakar untuk mengendalikan formasi yang ada di atasnya. Meskipun pada saat ini Lindong tidak campur tangan dalam proses penyempurnaan gerbang, tapi dia masih perlu mempertahankan formasi ini. Karena jika sampai formasinya terganggu, maka pembentukan gerbang langit yang terbakar pasti akan gagal. Dan saat itu, 8 batu esensi api Gunung Merapi akan terbuang sia-sia. Pada saat ini 8 kuali api yang terbentuk dari naga. Di dalamnya ada barisan api yang menutupi seluruh tempat ini. Naga-naga api juga berenang di sekitar tempat itu, yang kadang-kadang naga api ini akan membuka mulut mereka. Pada akhirnya, bola-bola api juga langsung dimuntahkan ke dalam kuali besar. Sementara di tengah-tengah dari kuali besar sendiri, ada 8 cahaya yang benar-benar sangat terang. Dan hal itu lebih mirip dengan matahari yang kecil. Saat mereka mengeluarkan cahaya yang terang, riak energi menakutkan juga telah tersebar dari mereka. Rasanya seolah-olah 8 gunung api yang liar dan ganas telah tersembunyi di dalam gugusan cahaya ini. Selain itu, samar-samar tampaknya ada 8 gerbang
yang diam-diam akan mulai terbentuk dari kumpulan cahaya yang bersinar. Lindong pun secara perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, dan ekspresinya kali ini terlihat cukup bersemangat ketika dia melihat gugusan cahaya yang liar di dalam kuali besar. Senyuman pun segera muncul di raut wajah dari Lindong karena sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Yang perlu dilakukan Lindong hanyalah menunggu sampai proses ini selesai. Karena setelah gerbang langit yang terbakar benar-benar berhasil disempurnakan, maka kuali langit yang terbakar ini akan bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan aslinya. Penantian dari Lindong pun terus berjalan, dan 8 hari kali ini telah berlalu. Selama waktu 8 hari ini, dunia di dalam kuali langit yang terbakar telah mengembang menjadi lebih liar dan ganas. Api-api yang sangat mengamuk juga telah memenuhi tempat ini. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi hujan api yang kemudian diiringi dengan badai api yang menyapu seluruh tempat di dalam kuali langit yang terbakar. Pemandangan seperti ini membuat Lindong benar-benar bersuka cita, karena pada akhirnya penyempurnaan dari gerbang langit yang terbakar akan bisa diselesaikan di dalam kuali langit yang terbakar. Jika hal itu dilakukan di dunia luar, pasti akan segera menarik perhatian dari para ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat itu, mereka semua akan mengintip situasi yang terjadi. Maka masalah yang lain pun akan berdatangan, kemudian menyebabkan Lindong sakit kepala. Tiba-tiba saja kuali api yang ada di tempat ini menjadi tidak stabil. Ketika dunia di dalam kuali langit yang terbakar menjadi semakin panas dan juga ganas. Gerbang-gerbang yang awalnya mulai terlihat samar, pada saat ini mulai menjadi lebih jelas. Sementara fluktuasi energi yang mengerikan juga telah menyebar dari dalam sana. Bahkan hal itu menyebabkan ruang di sekitar kuali api menjadi sangat terdistorsi. Ketika melihat kejadian ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius, karena dia bisa merasakan sebuah perubahan dari formasi ini. Karena sekarang sudah mencapai tahap 70 hingga 80% untuk selesai. Jika hal itu sampai gagal, maka akan membuat Lindong merasa sangat tertekan. Mengingat hal ini, Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya, dan pikirannya sekarang telah mulai menekan kekacauan di dalam formasi besar. Upaya yang dilakukan Lindong ini benar-benar memiliki beberapa efek. Formasi yang awalnya berfluktuasi menjadi jauh lebih tenang. Namun di sisi lain, pikiran Lindong juga masih terlihat tidak santai. Kedua tatapan matanya telah benar-benar membara ketika melihat bagian tengah dari kuali besar. Di tempat itu ada api yang segera naik. Kemudian 8 gerbang api merah juga telah terlihat. Lindong pun segera menggigit ujung lidahnya. Lalu dia mengatakan, sudah hampir selesai. Setelah Lindong menggigit ujung lidahnya, kali ini 8 esensi darah segera dimuntahkan oleh Lindong. Dalam sekejap saja hal itu membuat raut wajah dari Lindong berubah menjadi sangat pucat. Namun pikirannya terlihat bersemangat. Lindong segera menjentikan jarinya, dan 8 esensi darah kini telah benar-benar melesat dan masuk ke dalam kuali api. Pada akhirnya hal itu pun memasuki 8 gerbang yang mulai terbentuk. Suara dengungan yang cukup keras telah terdengar di tempat ini. Gerbang-gerbang api yang awalnya tidak stabil kini mulai bergetar dengan liar, dan gelombang-gelombang cahaya merah sekarang telah benar-benar mengamuk yang terpancar dari sana. Pada akhirnya hal itu menabrak kuali api dengan sangat keras. Melihat kejadian ini, mata dari Lindong tidak bisa santai sama sekali. Dia pun berubah menjadi sangat serius, lalu mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Karena Lindong sadar ini merupakan tahapan yang paling penting, dan Lindong tidak akan menyia-nyiakan pembentukan dari gerbang langit yang terbakar, karena dia sudah melakukan banyak usaha untuk bisa membentuk gerbang ini supaya Lindong bisa mengendalikan mereka semua. Jika sampai gerbang itu hancur, maka semua kerja keras Lindong akan sia-sia. Hal itu membuat Lindong bergumam, terlepas dari seberapa kuat gerbang-gerbang ini, apa gunanya jika mereka tidak mematuhi kendaliku? Bagaimanapun juga, aku harus berhasil. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong mengoncang, dan dia kembali membentuk beberapa segel dengan keringat yang telah merembes keluar dari telapak tangan Lindong. Tidak lama kemudian suara gemuruh yang keras kini telah benar-benar dipancarkan dari dalam kuali api. Pada akhirnya, beng-beng, kekuatan yang liar dan ganas
kini telah menabrak kuali api dengan sangat keras. Ketika melihat kejadian ini, pupil mata dari Lindong langsung menyusut karena dia bisa melihat sebuah retakan yang telah muncul di dalam kuali api. Karena sepertinya kuali api ini tidak mampu menahan pertumbuhan dari gerbang yang ada di dalamnya. Hal itu membuat wajah dari Lindong cukup muram. Dan dengan pikirannya, Lindong pun segera mengeluarkan cahaya-cahaya merah dari dalam formasi. Setelah itu, melilit 8 kuali api karena Lindong berusaha menstabilkan supaya kuali-kuali api ini tidak meledak. Pada akhirnya kuali api pun mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali dari Lindong. Dalam beberapa saat, 8 kuali api telah membengkak menjadi 2 kali lipat dari ukurannya. Dan jika dilihat dari kejauhan, kuali itu memiliki ukuran berpuluh-puluh ribu kaki yang telah mengambang di langit. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Saat kuali membengkak, getaran di dalamnya juga telah mulai melemah secara bertahap. Dan cahaya merah yang menyala kini benar-benar telah berkumpul di dalam kuali api, yang pada akhirnya hal itu berubah menjadi gerbang yang benar-benar jelas. Selain itu, sebuah koneksi juga bisa dirasakan oleh pikiran Lindong terhadap gerbang-gerbang merah yang bentuknya telah menjadi jelas. Munculnya koneksi ini menimbulkan sebuah kegembiraan yang terpancar dari mata Lindong karena dia mengerti bahwa pada akhirnya Lindong akan mampu menyelesaikan langkah ini. Tidak lama kemudian, pem, suara seperti ledakan tiba-tiba terdengar di langit dan cahaya dari 8 kuali api menjadi sangat terang. Lindong pun segera menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, apakah sebenarnya itu akan segera disempurnakan? Sambil terus menatap 8 gerbang berwarna merah tua, cahaya menyilaukan dari dalam kuali sekarang telah berangsur-angsur menjadi stabil. Dan tiba-tiba saja 8 sinar cahaya yang sangat terang kini telah keluar dari dalam kuali api. Pada saat yang sama, 8 simbol juga telah muncul satu persatu. Pada akhirnya, hal itu menimbulkan sebuah ledakan keras. Dan di saat yang sama, 8 kuali yang terbentuk dari naga api benar-benar telah meledak. Sebuah api yang sangat mengerikan kini segera menyapu langit di tempat ini. Dan setelah itu, 8 sinar cahaya telah menutupi langit. Pada akhirnya, hal itu pun melayang di hadapan mata Lindong. Sebuah kegembiraan kini benar-benar terlintas dari tatapan mata Lindong karena dia bisa melihat 8 gerbang merah yang tingginya ribuan kaki telah berdiri dengan tenang di 8 arah mata angin. Sementara api-api merah dari dalam gerbang ini terlihat seperti naga yang berkelok-kelok. Fluktuasi yang terpancar dari dalamnya benar-benar sangat mengerikan. Dan hal itu membuat kuali langit yang terbakar menjadi terasa sangat panas. Namun pada akhirnya, hal itu pun mulai mereda secara bertahap. Lindong pun segera menghembuskan nafas dari mulutnya. Dan sebuah kegembiraan benar-benar telah dirasakan oleh Lindong. Karena pada saat ini, kuali langit yang terbakar telah memiliki 8 gerbang langit yang terbakar. Hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup lengkap. Karena mulai hari ini dan juga seterusnya, Lindong akan bisa benar-benar melepaskan kekuatan asli dari kuali langit yang terbakar. Dengan mengandalkan 8 gerbang langit yang terbakar, maka Lindong memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan siapapun selama musuhnya tidak benar-benar berada di tahap kematian mendalam. Lindong yang masih mengamati 8 gerbang raksasa, dia pun segera melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba langit berguncang. 8 gerbang itu pun segera menyembunyikan dirinya. Jika Lindong bertemu musuh di masa depan, maka hanya dengan pikirannya saja dia akan bisa mengeluarkan 8 gerbang langit yang terbakar, yang kemudian melepaskan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, pada akhirnya aku berhasil juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lindong setelah dirinya berhasil menyempurnakan 8 gerbang langit yang terbakar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprosok.